Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di program Dialog Khusus JTV Kediri. Di segmen kali ini kita agak sedikit wajah berbeda. Jika dua segmen sebelumnya tadi saya Putri sendiri, di segmen kali ini ada yang Putra sendiri. Nah, siapakah beliau-beliau yang hadir di segmen kali ini? Akan saya sapa juga terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya tepat, ini ada Dr. Eni Dian Agustin. Saya panggilnya Dr. Dian. Beliau merupakan Kepala UPTD Puskesmas Wates. Berarti Kediri Timur ya? Kediri Selatan Timur. Iya, betul. Kita tetanggaan kecamatan, Bu, ternyata. Oke, baik. Dan yang di paling ujung juga sudah hadir bersama kami di sini, pemirsa. Ada Mas Joko Santoso atau biasa dipanggilnya Mas Joksan. Mas ya, bukan Bapak ya. Mas. Oke, Mas Joksan ini merupakan Sekretaris KDS Friendship Plus Kediri yang di segmen sebelumnya sudah disinggung sedikit-sedikit dengan dua narasumber yang berbeda tadi. Sebenarnya apa sih KDS Friendship Plus Kediri ini? Nanti akan kita kupas tuntas di sini. Tapi sebelum ke sana, saya akan ke Dr. Dian dulu. Ini seputar dengan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Wates, UPTD Puskesmas Wates. Tentunya juga ada berbagai kegiatan ya atau berbagai upaya untuk menekan HIV/AIDS itu sendiri yang bertepatan dengan hari ini merupakan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 yang diperingati setiap tanggal 1 Desember. Nah, apa saja Bu kegiatan preventif dan promotif di tingkat puskesmas dalam pencegahan HIV? Karena puskesmas ini juga yang vaskes yang paling dekat dengan masyarakat begitu ya. Oke, boleh bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Devi. Jadi di Puskesmas Wates sendiri untuk promotif dan preventif dan promotifnya ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pemeriksaan VCT atau kita sebut VCT itu untuk ibu hamil. Kalau di kami kebetulan di Puskesmas Wates itu ada ekslokalisasi. Jadi ketika ada ekslokalisasi kami ditunjuk untuk memiliki program IMS, VCT dan yang terakhir PDP. Nah, dari situ kita melakukan pemeriksaan secara rutin. Setiap bulan kalau dulu sebelum pandemi kita lakukan itu setiap hari Selasa untuk IMS. Kalau untuk VCT-nya bagi masyarakat umum setiap hari, setiap jam pelayanan di Puskesmas Wates kami menerima VCT. Tapi untuk pemeriksaan IMS warga lokalisasi kami pusatkan di hari Selasa ketika sebelum pandemi. Kemudian ada juga pemeriksaan VCT atau biasanya kita bilang PMTCT pada ibu hamil yang periksa ANC terpadu di puskesmas pasti akan dilakukan juga untuk pemeriksaan HIV-nya. Serta juga kerjasama dengan KUA untuk Catin itu juga dilakukan pemeriksaan HIV sebelum menikah. Kemudian juga ada penyuluhan ke sekolah-sekolah SMP dan SMA dalam hal ini tentang HIV/AIDS, tentang bahaya AIDS, apa itu AIDS, supaya mereka lebih mengenal dan mungkin bisa menyebarkan ke masyarakat karena anak-anak SMP SMA ini merupakan sasaran yang paling enak untuk diberikan penyuluhan supaya mereka juga bisa menyuluh sekitarnya tentang HIV/AIDS supaya bisa mencegah seks bebas di anak-anak, juga supaya mencegah, mengurangi, meminimalisir penularan HIV/AIDS. Oke, baik. Dan ini tadi menarik nih, ada ekslokalisasi begitu ya di Wates. Nah, ini kan merupakan tantangan tersendiri gitu bagi layanan kesehatan yang bergerak langsung di tempat situ. Selama ini bagaimana dokter tantangan-tantangan itu? Alhamdulillah di Wates ini kita nggak kerja sendiri. Kami dibantu oleh KDS Friendship Plus dalam menjaring teman-teman di lokalisasi. Kami bilangnya WPS nih, wanita pekerja seksual. Mereka dibawa oleh teman-teman apa namanya ya? Kalau di Friendship Plus itu namanya ada penanggung jawabnya lah wilayah. Mereka yang membawa WPS ini ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal karena jumlahnya juga nggak sedikit. Jadinya biasanya kami bagi beberapa gelombang untuk dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Wates untuk menghindari penumpukan pasien. Oleh karena itu
dengan bantuan teman-teman dari Friendship juga, dari Pokja juga, WPS tersebut dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau dibilang tantangannya lebih ke arah pengobatan. Kadang kalau mereka terdiagnosa sakit infeksi menular seksual maupun HIV/AIDS, mereka sangat sulit sekali untuk diminta berobat secara teratur. Tantangannya ada di sana. Tapi kami tidak sendiri, ada Friendship yang membantu kami, juga ada Pokja namanya, Pokja lokalisasi yang membantu kami untuk membawa mereka ke puskesmas sehingga terapi ataupun sifatnya pengobatan mereka itu bisa terus-menerus dan tidak terputus. Dan seumur hidup begitu ya? Yang HIV ya, kalau yang IMS selama masih ada keluhan diberi pengobatan, ketika sudah kami berikan edukasi supaya walaupun mereka bekerja seperti itu, tapi tetap harus dipantau begitu. Tetap harus aman. Berbicara dengan KDS Friendship Kediri. Nah, ini juga dari tadi disebutkan gitu, mungkin pemirsa juga penasaran Mas Joksan ini KDS Friendship Kediri itu sebenarnya apa sih? Terima kasih Tapi KDS Friendship itu sebuah komunitas orang dengan HIV/AIDS ya di Kediri Raya yang didirikan oleh ODA itu sendiri gitu. Jadi visi misi kita adalah agar ODA ini berdaya dengan permasalahan mereka sendiri untuk menghadapi semua masalah, jadi tidak tergantung ke orang lain. Jadi gitu. Dengan seperti itu mungkin ODA yang ada di Kediri bisa tanggap sendiri dengan masalah mereka secara tidak langsung. Kalau mereka bisa tanggap dengan masalah mereka sendiri, stigma itu akan terkikis secara otomatis seperti itu. Kalau sejauh ini melihat di lapangan Mas Joksan ini melihat stigma masyarakat terkait dengan HIV/AIDS ini seperti apa? Masih tinggi sekali ya, karena dari dulu mungkin orang-orang mitos kalau stigma, kalau orang-orang dengan HIV pasti orang yang seperti ini ya, kebanyakan banyak negatifnya itu. Kalau di lapangan masyarakat itu tidak tahu sebenarnya banyak anak-anak atau ibu rumah tangga yang sebenarnya mereka tidak melakukan kegiatan yang beresiko tertular HIV. Tiba-tiba mereka ini sudah diketahui, saya sekarang saja sebagai ODA gitu. Jadi makanya inilah tugas kita, tugas KDS dan seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk melakukan edukasi ke masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi itu. Gitu. Berarti selain penyakitnya itu juga harus diobati, stigmanya ini juga harus dihilangkan begitu ya. Baik. Terus kalau untuk dari upaya puskesmas sendiri, ini Dokter Dian, apa yang harus dilakukan oleh pasien jika terdeteksi positif? Ketika pasien terdeteksi positif di Puskesmas Wates, karena kalau HIV/AIDS kami diberikan metode bahwa temukan segera obati. Jadi ketika sudah ketemu HIV/AIDS positif, otomatis kita harus segera melakukan terapi. Kebetulan Puskesmas Wates merupakan salah satu puskesmas PDP, sehingga ketika kami menemukan kasus positif bisa langsung kami berikan pengobatan sesuai dengan SOP yang sudah terstandar. Ketika itu bukan Vaskes PDP, akan dirujuk ke Vaskes PDP dan kami sebagai Vaskes PDP akan menerima rujukan tersebut dan mengobati sesuai dengan kondisi pasien. Karena memang ada perkecualian obat-obat tersebut, sehingga ketika kondisi pasien tidak bisa untuk obat yang jenis ini, regimen ini, bisa diganti dengan obat yang regimen lain, dan itu membutuhkan keterus-terangan dari pasien, apalagi jika positifnya tidak ditemukan di puskesmas kami. Jadi kalau seumpamanya ketemunya mungkin di rumah sakit lain atau di puskesmas lain dan puskesmas tersebut tidak langsung merujuk atau pasiennya lari, nah itu membutuhkan kemauan dari pasien untuk berterus terang untuk mengakses layanan PDP. Ketika sudah di puskesmas dilakukan pemeriksaan dan positif,
kemudian diberikan pengobatan. Kalau ada laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang mencukupi, biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium dulu termasuk untuk pemilihan jenis obat. Tapi jika tidak ada, boleh langsung diberikan dengan memandang segi klinis pasiennya. Jadi tidak perlu menunda hanya karena alasan tidak ada pemeriksaan laboratorium di tempat tersebut. Tapi pada intinya adalah kemauan dari penderita untuk mengakui atau membuka statusnya sebagai pasien HIV dan kemauan untuk berobat secara teratur, karena kita tahu bahwa pengobatan HIV adalah seumur hidup. Iya, baik. Kalau tadi sudah disampaikan harus ada keterbukaan, berarti dari Puskesmas PDP sendiri juga ada konseling seperti itu? Ya, betul. Di Puskesmas Wates kebetulan kami punya konselor, sehingga ketika ada pasien positif yang akan menemui pertama adalah konselor tersebut untuk mengajak bicara, membuat mereka nyaman, dan memberi dukungan untuk kedepannya bagaimana supaya kualitas hidup mereka tetap terjaga dengan baik. Sehingga kalau ada masalah apapun bisa berkonsultasi dengan konselor yang ada di puskesmas, termasuk ketika pengobatan nanti ada efek sampingnya, bisa kembali ke puskesmas, bisa cerita ke konselor, dan oleh konselor akan disampaikan ke tim PDP, dan oleh tim PDP akan dibantu untuk menyelesaikan efek samping tersebut. Baik pemirsa, kami masih menyimpan beragam pertanyaan yang akan kita kupas di sini. Tentunya usai jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.